Pagi hari ini kita akan berbicara tentang tema firman Tuhan, ya, mengingatkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan Tuhan, ya, dikatakan di dalam kitab Yesaya 62 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7, ya, kita akan membahasnya. Kita baca firman Tuhan, ada yang sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Atau bisa mengikuti di depan, bisa terbaca? Ya, bisa ya. Oke. Jadi Yesaya 62 ayatnya yang ke-6 mulai ya. Saya akan berikan aba-aba dalam hitungan yang ketiga, kita bersama-sama. 2, 3. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Selanjutnya, ayatnya yang ke-7, 2, 3. Dan jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa Allah kita luar biasa? Allah kita dahsyat? Amin. Setiap janjinya pasti akan digenapi. Karena dalam sebuah firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia berjanji dan tidak menepatinya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua merindukan, ingin melihat bagaimana setiap janji Tuhan itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Namun kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sepanjang perjalanan hidup kita, apakah semua janji Tuhan sudah digenapi atau belum? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara bagaimana janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita, nah salah satu cara yang paling penuh kuasa Bapak Ibu Saudara, ya, paling ampuh, yaitu kita bisa melihat bagaimana doa-doa kita dijawab. Amin. Saudara mau ingin melihat doa kita dijawab? Namun kita harus melihat bagaimana doa-doa kita dijawab, tentu kembali sesuai dengan janji firman Tuhan. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun bagaimana kita bisa menemukan atau mengetahui janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ada sebuah buku yang sekarang ini juga sudah diinstal di handphone kita, ya. Itu adalah Alkitab, ya. Alkitab kalau kita melihat itu ada banyak catatan-catatan, janji-janji Tuhan yang dicatat di dalam sebuah Alkitab. Dan kemudian sudah diinstal di dalam handphone kita, ya. Jadi tidak sulit kita menemukan janji Tuhan, ya. Saudara mengetahui janji Tuhan? Berapa banyak saudara tahu? Wah, ini Tuhan berjanji kepada saya seperti ini, ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 28, Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau saat keluar masuk, ya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Sebagaimana orang Israel itu mereka adalah orang-orang yang menikmati janji Tuhan dan juga mereka sering meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Padahal janji Tuhan itu luar biasa kan. Tetapi mereka adalah umat yang seringkali dijuluki sebagai umat yang keras tengkuk, ya. Umat yang tidak setia, ya. Sering mereka meninggalkan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu di dalam perjalanan hidup mereka. Sering mereka mengandalkan kekuatan logika mereka. Seringkali mereka mengandalkan akan kekuatan mereka secara manusia. Dan mereka melupakan
bahwa semuanya karena Tuhan. Nah, bukankah demikian Bapak Ibu Saudara, seringkali juga kita Bapak Ibu Saudara ya sering meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kembali kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa dan Dia memberikan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam Yesaya 62 ayatnya yang ke-6 tadi, bahwa dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara bahwa kita perlu mengingatkan Tuhan. Di sini dikatakan bahkan di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Nah, hal itu hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan. Katanya, janganlah tinggal tenang. Nah saudara, berbicara tentang tema kita pada saat ini mengingatkan Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab. Ya, kenapa kita harus rajin membaca Alkitab? Karena semua janji yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan, yang bisa kita beritahukan kepada Tuhan, Tuhan engkau mau berjanji bahwa aku sebagai umatmu, sebagai orang yang percaya kepadamu, engkau akan memberkatiku. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu karena kita membaca firman. Dan hal yang kedua, bergaul erat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tinggal dalam kebenaran. Jadi 3 hal ini yang kita akan bahas pada hari ini. Coba kita lihat poin pertama tentang rajin membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Nah saudara, pertama rajin membaca Alkitab. Kalau kita kembali ke, coba bisa diklik selanjutnya. Kita kembali kepada ayat yang sebelumnya ya. Saya ingin menjelaskan tentang Yesaya 62 ayat yang ke-6 di sini ya. Di atas tembok-tembokmu ya, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesaya berbicara kepada umat Tuhan orang Israel setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka sudah berada di kota Yerusalem. Kemudian Yesaya, nabi yang diutus oleh Tuhan, ingin menyampaikan berita baik kepada mereka agar supaya mereka mengalami sebuah pemulihan di dalam kehidupan mereka, ya. Karena mereka sering ya tinggalkan Tuhan Allah mereka. Mereka sering tidak mau menyembah Allah yang dahsyat dan luar biasa lagi. Makanya dia katakan, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Ya. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Nah saudara, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mengingatkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan berarti Tuhan adalah pelupa ya. Sehingga ia harus diingatkan. Bukan seperti itu. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Betul? Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia ingat semua. Tetapi kenapa kita harus perlu ingatkan? Kenapa kita harus perlu beritahukan kepada Tuhan? Ya, nah Bapak Ibu Saudara, hal ini sebenarnya mengingatkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan siapa-siapa dan sangat membutuhkan Tuhan. Siapa di antara kita yang hadir pada saat ini yang tidak membutuhkan Tuhan? Ada yang tidak membutuhkan Tuhan? Kalau tidak ada yang angkat tangan, berarti saya bisa memastikan bahwa semua kita yang hadir pada saat ini, semua kita membutuhkan Tuhan. Amin. Apakah Tuhan tahu masalah kita? Apakah Tuhan tahu pokok pergumulan kita? Dia sangat tahu. Makanya dia memberikan janji-janjinya di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan supaya kita mengingat akan Allah. Supaya kita mengingat bahwa Tuhan punya janji-janji yang luar biasa. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan memang banyak janji-janji yang dicatat di situ.
Nah ini coba waktu saya browsing di internet, saya menemukan bahwa di dalam sabda.org dia mencatat bahwa ada 1260 janji. Ya, ada kurang lebih lah 1260 janji Tuhan yang tercatat di Alkitab. Nah, berapa janji yang janji Tuhan yang sudah kita alami? Ya, sudah mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Amin. Sedikit, banyak? Sudah banyak janji Tuhan yang digenapi, ya. Nah, janji-janji itu mencakup misalnya kesembuhan. Ada yang pernah disembuhkan dari sakit penyakit? Kita bisa menyembuhkan diri sendiri atau Tuhan yang menyembuhkan? Nah, Tuhan yang menyembuhkannya. Kesehatan kita, kalau kita masih kuat dan sehat pada hari ini, itu apakah karena kuat dan gagah kita? Semua karena Tuhan. Ya, berkat, ya, berkat bahkan berkat yang berkelimpahan. Ya, kita mengalami ada yang berkat secukupnya, ya. Tapi itu juga semua itu adalah dari Tuhan. Dan itu semua kita harus syukur, di dalam Alkitab itu dicatat semua. Ya. Kehidupan penuh kuasa, kita diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh. Nah, pemulihan, kita sering mengalami masalah di dalam kehidupan kita yang terkadang tidak sanggup kita atasi. Nah, kita membutuhkan pemulihan. Siapa yang bisa memulihkan kehidupan kita ketika kita ada di dalam permasalahan pergumulan? Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Amin. Nah, masa depan yang indah dan kemenangan, keberhasilan dan lain sebagainya. Dan itu semua janji Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, kalau kita sampai saat ini kita masih kurang atau kita nggak begitu banyak mengetahui tentang janji-janji Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita belum banyak membaca firman. Saudara membaca firman? Nah, kita perlu membaca firman Tuhan. Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Nah, supaya kita mengingatkan, menyampaikan kepada Tuhan apa yang Tuhan pernah janjikan, ya. Ya, kita harus sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkata bahwa aku akan diberkati, aku akan mendapatkan pertolongan-Mu, dan saat ini aku melakukannya, dan saat ini aku mengalaminya. Amin. Jadi bukan lagi, aduh, kok saya nggak diberkati, ya kok saya lemah. Tapi kita bilang, aku kuat. Ketika aku lemah, aku akan berkata, aku kuat. Ya, ketika aku susah, aku berkata, aku mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan berjanji demikian. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, rajin membaca Alkitab, mengingatkan Tuhan. Karena apa? Di Mazmur 34 ayat 17 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Jadi orang benar, kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dulu mungkin kita kurang setia, dulu kita jauh daripada Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan. Sekarang kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah mulai mengenal Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara? Berapa banyak saudara disertai oleh Tuhan? Setiap hari saudara mengalami. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Kita setiap hari mengalami penyertaan Tuhan. Karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita berada di dalam kesesakan. Tuhan ada bersama dengan kita. Dikatakan bahwa orang benar berseru-seru maka Tuhan mendengar. Jadi dia tidak tuli, dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia senantiasa mendengar. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan berkata bahwa yang merupakan pemisah antara Tuhan dan kita adalah segala kejahatanmu. Sehingga ia menyembunyikan tidak mengabulkan doa kita. Ya. Karena semua kejahatan kita. Makanya kita harus dipulihkan. Amin. Jadi umat Tuhan, orang Israel, saat mereka mengabaikan Allah yang dahsyat dan luar biasa, mulai mereka menyembah dewa lain, mereka menyembah Baal, ya, maka mereka menjadi babak belur dalam hidup mereka, ya.
Jangan sampai kita menjadi babak belur karena meninggalkan Tuhan. Jangan sampai udah babak belur baru datang lagi kepada Tuhan ya. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan karena kita melihat bahwa Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa melakukan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita. Mazmur 147 ayat 3 dia katakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi kalau kita berada dalam pokok permasalahan seperti ini, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman bahwa Engkau menyembuhkan orang yang patah hati. Sekarang aku percaya bahwa Engkau menyembuhkan luka-luka hatiku. Orang lain telah melukai hatiku. Entahkah dia istri, suami, anak, orang tua. Mungkin mereka menyakiti hati kita, melukai hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang membalut luka hatiku. Aku sekarang ini disembuhkan dari sakit hati. Masih ada yang sakit hati pada hari ini? Hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah penyembuhku. Mungkin ada yang sakit hati karena ditinggal pergi oleh orang yang dikasihinya. Ya. Bahkan mungkin seorang anak muda ditinggal oleh sang kekasih, patah hati. Ya. Tapi anak muda di tempat ini nggak ada yang patah hati ya. Nggak ada yang patah hati. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kalaupun itu terjadi, karena ini kan terjadi kan. Patah hati enggak? Pengalaman enggak? Ini kan dikatakan kan. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Jadi kalau enggak patah hati disembuhkan enggak? Ya enggak lah. Orang enggak patah hati. Nah, mau disembuhkan dari patah hati? Ya alami patah hatinya gitu ya. Tapi saya kira kita tidak ini ya. Ini semua luar biasa, hatinya kuat ya. Dan kenapa kita itu harus membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan di situ bahwa Yesaya telah menempatkan pengintai-pengintai di tembok katanya. Tahu pengintai-pengintai? Ini pengintai-pengintai mereka adalah orang-orang yang memperhatikan musuhnya gitu kan. Kalau ada musuh yang datang mereka harus bersiap-siap. Mereka pengintai-pengintai ini akan memberitahukan kepada orang-orang yang ada di situ. Masyarakat orang-orang Yehuda pada saat itu ya disampaikan, ini ada musuh datang, siap-siap. Kalau perlu kita lawan mereka, kita kalahkan mereka ya. Jadi itu fungsinya pengintai-pengintai. Mereka melihat ya, mereka bisa memperhatikan ada musuh, ya mereka itu harus bisa menyerang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga ada banyak musuh di dalam kehidupan kita yang berusaha untuk menyerang kehidupan kita. Itu harus kita perhatikan. Tapi bagaimana cara kita memperhatikan ada musuh kalau kita tidak mengerti janji Tuhan. Kalau tidak ada di dalam hati kita, tidak ada firman Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami kemenangan. Karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan dia katakan selanjutnya, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Jadi kita supaya bisa mempertahankan kehidupan kita yang bersih, yang baik, hati kita harus dipenuhi oleh firman. Bagaimana hati kita ini bisa dipenuhi oleh firman kalau kita tidak suka membaca firman Tuhan. Jadi intinya kalau kita ya ingin hati kita dipenuhi oleh firman, maka isilah hati kita ini dengan firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Rajinlah membaca firman Tuhan. Rajinlah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hati kita terisi penuh dengan firman. Saudara mau terisi penuh dengan firman hatinya? Ya, kalau mau terisi penuh dengan firman, gak ada satu masalah pun yang akan kita takuti. Karena kita tahu kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin.
Kesusahan boleh datang Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kalau orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami kesulitan. No, bukan. Tetapi kesusahan boleh datang, tetapi kita punya iman bisa mengalahkan atau bisa melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita rajin membaca firman Tuhan karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita yang hadir pada saat ini ya. Jadi kalau kita tahu ya firman Tuhan, saudara, kita masalah itu kita akan lewati semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Filipi 4 ayat 19 dikatakan begini ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengalami kekurangan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, membutuhkan keperluan kita, kebutuhan kita, ya, kita mungkin sudah mulai bekerja keras, tapi kok nggak tercapai ya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dia senantiasa ada bersama dengan kita untuk memberikan pertolongan, memberikan pembelaan dalam hidup kita, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini? Percaya Tuhan bisa memberikan? Kita pada hari ini adalah orang-orang yang membuktikan bahwa kita hadir, kita ada di tempat ini karena Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Amin. Jadi biarlah wajah kita terus berseri-seri Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai kita putus pengharapan. Berharap terus kepada Tuhan. Amin. Orang yang berharap terus kepada Tuhan, mereka akan melihat perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan mereka. Nah saudara, di dalam kita masuk dalam poin yang kedua. Itu sebenarnya poin yang kedua yang saya sampaikan tadi, itu berbicara tentang bergaul erat dengan Tuhan. Ya. Nah orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, itu banyak contoh-contohnya. Bagaimana mereka itu bisa mengalami kemenangan dari kemenangan. Ya, dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ya, dari pertolongan Tuhan itu menjadi pengalaman dalam kehidupan mereka, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau kita baca di dalam Yesaya 62 ayat 7 tadi ya, di situ dikatakan, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Ya. Nah saudara, itu Yesaya berbicara kepada umat Israel ya, agar supaya mereka betul-betul ya, dikatakan di sini, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Wah itu pengertiannya bagaimana ini Tuhan supaya dia nggak tenang. Nah jadi dikatakan sampai ia menegakkan Yerusalem, ini kan janji Tuhan ya. Bahwa kalau kita baca di dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 di dalam ayat Yesaya 62 ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ bagaimana janji Tuhan terhadap pemulihan bagi Israel gitu ya. Pemulihan secara rohani, karena apa? Mereka seringkali meninggalkan Tuhan Allah. Ya, Tuhan yang mereka sembah. Dan ini Nabi Yesaya mengingatkan kepada mereka tentang janji Tuhan. Ya, bahwa janji Tuhan akan memulihkan mereka dan akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang masyhur. Di sini kan menjadi kemasyhuran di bumi, ya. Jadi mereka bisa mengalami sebuah kesuksesan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara di sini, jangan biarkan dia tinggal tenang. Artinya ini orang Israel, umat pilihan Tuhan, mereka itu harus memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Bapa Sorgawi. Ya, harus ada hubungan, ya, relasi yang baik dengan Tuhan. Makanya mereka harus bergaul erat dengan Tuhan. Karena kalau mereka bergaul erat dengan Tuhan, ya, itu gampang sekali menyampaikan apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka akan berkata, Tuhan, dulu Engkau berkata bahwa kami akan menjadi bangsa yang masyhur, yang terkenal, bangsa yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ya. Sekarang ini Tuhan, ubah hidup kami dan pakailah kami, ya, menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Tuhan mau mengubah enggak kira-kira kalau umat Israel berkata seperti itu? Sama halnya dengan kita. Mungkin kalau kita memperhatikan kehidupan kita, ya, kita lihat firman Tuhan, kita mengecek firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Kita kembali introspeksi diri kita dan kita melihat. Wahai hidupku, engkau banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berubahlah sehingga engkau bisa menjadi berkat. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita umat Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara mau berubah? Nah saudara, kalau kita berbicara tentang bergaul, slide berikutnya dikatakan bahwa bergaul dengan Allah itu berarti menjalin relasi. Ya. Jadi bergaul dengan Allah itu berarti menjalin relasi dengan Allah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari itu relasi hubungan itu merupakan bagian dari kehidupan kita setiap hari. Namun kita melihat bagaimana kehidupan kita setiap hari. Ada enggak kita membangun relasi dengan Tuhan setiap hari? Ada enggak kita bergaul dengan Tuhan, ya, setiap hari? Karena ingat Bapak Ibu Saudara, ya, kita umat pilihan Tuhan. Kita sudah mendapatkan anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa. Sudah selayaknya kita harus memuji dan menyembah Dia. Sudah selayaknya kita harus mengetahui firman Tuhan yang akan menjadi sebuah panduan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Sehingga kita bisa berjalan kemana kita harus pergi, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus juga pernah berbicara, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kita ini adalah sahabat-sahabatnya Allah. Sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa kita adalah sahabat Tuhan? Kalau kita sahabatnya Tuhan, berarti tidak ada dusta di antara kita. Amin. Jadi kita akan bicara kepada Tuhan. Tuhan, engkau berjanji begini. Aku percaya itu pasti terjadi. Karena engkau berkata bahwa engkau bukanlah manusia sehingga engkau berdusta. Engkau bukan anak manusia sehingga engkau berjanji dan tidak menepatinya. Jadi aku percaya bahwa janjimu ini digenapi. Masa depanku penuh harapan. Itu janji firman. Jadi kalau sekarang ini aku masih biasa-biasa, tidak masalah. Tetapi aku melihat masa depanku yang luar biasa. Amin. Sekarang ini aku mungkin masih hidup dalam kelemahan tubuh. Tapi aku percaya bahwa aku kuat. Karena firman Tuhan berkata, di saat aku lemah justru disitulah aku kuat. Jadi kita bisa melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mau melihat janji Tuhan tergenapi? Mari bergaul dengan Tuhan lewat doa kita, ya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ya. Sehingga kita memahami. Terkadang orang bilang begini, waduh susah baca firman. Udah baca tapi Pak, aku tidak bisa mengerti. Aku tidak bisa memahaminya. Nah,
Ada sebuah, ini sebuah ilustrasi, bahwa ada seorang kakek yang hidup di desa. Dia itu biasa rajin baca Alkitab. Dan kebiasaannya itu dilihat oleh cucunya. Setiap hari cucunya melihat bahwa kakeknya itu setiap hari dia baca firman Tuhan. Dan dia adalah kakeknya itu kakek yang baik, kakek yang baik hati. Dia senang sekali ini cucunya. Kemudian cucunya kepingin sama dengan kakeknya yang baik hati itu ya. Kemudian dia berusaha untuk baca firman. Nih cucunya. Dia baca firman, setiap hari dia baca firman. Tetapi dia nggak ngerti, dia tidak memahami. Kemudian dia datang kepada kakeknya. Kek, aku setiap hari membaca firman. Tetapi aku tidak mengerti, Kek. Bagaimana caranya supaya aku bisa mengerti firman? Si kakeknya bilang ini, nak sini nak. Dia mengambil sebuah keranjang yang biasa digunakan untuk menaruh arang, ya, menaruh arang. Jadi istilahnya keranjang itu udah hitamnya luar biasa ya, kotorannya banyak. Kemudian dia bilang, nak, ini ambil keranjang ini, tolong ambil air di sungai dan bawa kemari. Kemudian apa yang terjadi? Si cucunya itu setiap kali datang ke sungai, dia ambil air, kemudian dia bawa ke kakeknya. Ya. Sebelum nyampe di rumah kakeknya, itu airnya sudah lenyap, nggak ada yang tersisa. Tapi kakeknya bilang, Kek, ini nggak bisa. Udah lakukan lagi. Dia pergi, si cucunya pergi lagi ambil air. Dia bawa lagi, dia berjuang. Lebih cepat dia datang. Tapi kenyataannya belum nyampe di rumah, belum ketemu kakeknya, udah habis airnya. Kemudian dia bilang, Kek, nggak bisa, Kek. Ini bocor begini. Nggak bisa bawa air. Gimana sih, Kek, maksudnya? Si kakek bilang begini. Coba perhatikan nih keranjang. Ya, dia katakan begini. Perhatikan keranjang. Tadi sebelum kamu mengambil air, warnanya seperti apa? Dan sekarang sudah menjadi seperti apa? Terus si kakek bilang, si anak cucunya bilang, ya tadi kotor, hitam gitu ya. Dan sekarang sudah menjadi bersih katanya. Nah kemudian si kakek bilang begini. Nah demikianlah kehidupanmu ketika engkau membaca firman. Ya, memang kenyataannya tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Kelihatannya tidak berdampak, tidak bermanfaat. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ada perubahan terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Orang akan berkata, udah gak peduli kamu mengerti atau tidak. Baca firman Tuhan setiap hari. Hidupmu akan berubah. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang yang membaca kitab nubuat atau kata-kata nubuat ini. Dan yang mendengarkan. Ya. Jadi orang yang membaca dan mendengar, mereka disebut orang yang berbahagia. Mana bisa kita cuma membaca jadi orang yang berbahagia gitu. Bapak Ibu Saudara banyak yang suka membaca firman? Bahagia gak hidupnya? Yang benar nih, jangan ada dusta di antara kita ya. Udah Pak, sebulan tidak ada yang bolong. Setiap hari saya baca firman. Dan saya bisa memastikan hidup saya ini bahagia. Saudara bahagia? Setiap hari datang beribadah, setiap minggu datang beribadah di gereja. Dengar firman Tuhan. Ya. Nggak ngerti.
baru juga dikhotbahkan. Pulang, si pendeta bicara apa ya? Enggak tahu. Ada yang masih ingat khotbah minggu lalu? Khotbah saya waktu bulan lalu ya. Ada yang ingat? Apa temanya? Gak usah lah, yang terlalu lama ya. Itu memulai dengan yang ada, ya. Khotbah saya terakhir. Itu terkadang kita dengar firman Tuhan dari gereja, dengar keluar pintu apa ya? Pak David ngomong apa tadi ya? Pak Gembala ngomong apa tadi ya? Nah Bapak Ibu Saudara, ingat, kesetiaan kita itu juga akan membawa dampak perubahan dalam kehidupan kita. Yang mendengar firman Tuhan itu berbahagia. Ya. Saudara mau berbahagia? Ya dengar firman Tuhan. Amin. Nah saudara, slide berikutnya bisa? Yang berikutnya kita akan membahas tentang Kejadian 6 ayat 9 ya. Oh ini Nuh, ya saya mau bicara. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan kita tahu bahwa dia diselamatkan karena anugerah Tuhan. Ya. Dia hidup di tengah-tengah orang yang senantiasa berbuat jahat. Tapi dia mampu berdiri, hidup ya dengan tak bercelah dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara kita keluar, jangankan keluar. Di antara kita, itu kita ini kan belum ada yang sempurna, betul? Jangankan mungkin orang yang 10 meter dari kita. Orang yang di samping kita, ya ada aja mungkin kelemahannya. Ya, ada aja kelakuan yang tidak menjadi contoh. Tetapi bukan berarti orang-orang ini akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya, yang kuat harus menjadi contoh pada mereka. Amin, seperti si Nuh kan. Dia di tengah-tengah, apakah dia mengasingkan diri? Apakah dia memang tinggal di tempat yang tidak ada orang lain yang hidup? Enggak, dia membaur dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tetapi dia mampu mempertahankan kehidupannya karena dia mendapatkan anugerah. Saya percaya kita semua juga mendapatkan anugerah. Ayub 29:4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Dia senantiasa bergaul. Jadi marilah kita bergaul karib dengan Tuhan. Itu menjadi kebiasaan kita ya, bergaul dengan firman Tuhan, dengan doa kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan melihat hidup kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga, ini ada yang kelewat ya. Ini sebenarnya ini Hakim, itu saya kasih contoh ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan tidak jemu-jemu ya. Dan ini kenyataannya ya, di dalam ayatnya yang ke-7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan akan menolong kita kalau kita akan selalu datang kepadanya, amin. Sebagaimana janda dikatakan di situ punya masalah. Ya, dia datang kepada hakim yang lalim, hakim yang jahat. Ya, dia ditolak oleh hakim, tetapi dia terus datang kepada hakim. Dan kemudian hakim berpikir, daripada dia datang mengganggu saya terus, lalu lebih baik aku tolong dia, ya. Dan kemudian Tuhan katakan, ini hakim yang lalim aja, dia menolong, ya. Orang janda yang terus datang kepadanya, apalagi Tuhan kita, dia Allah yang baik, bukan Allah yang lalim, tapi Allah yang baik pasti akan menolong kita ketika kita datang terus menerus, bangun hubungan yang intim, ya, bangun persahabatan dengan Dia, maka kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Puji Tuhan. Selanjutnya, ini nggak jalan nih.
ya tinggal dalam kebenaran. Ini ayat yang terakhir ya. Tinggal dalam kebenaran, kita berbicara jujur tanpa kepalsuan. Amin. Katakan, jujur tanpa kepalsuan. Jangan ada dusta di antara kita ya. Jujur tanpa kepalsuan itu berbicara tentang sebuah integritas hidup kita ya. Coba diklik, ini enggak jalan ya. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sudah dipisahkan, kalau di dalam kitab Petrus dikatakan kita telah dipindahkan dari terang, dari gelap kepada terangnya yang ajaib ya. Kita telah dikuduskan, telah dipisahkan ya. Ya, sehingga kita dibenarkan ya, dikuduskan mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang berintegritas ya. Artinya mereka memiliki hidup yang patut dicontoh. Kenapa ya? Mereka adalah orang yang jujur, setia dan bertanggung jawab. Biarlah itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Ya, dikatakan kalau di dalam kitab Yesaya 62 tadi ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya 62. Yesaya pasalnya yang ke-62 tadi, kemudian di ayatnya yang ke-10 dia akan berkata begini. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, umat Allah, umat Israel yang disebut sebagai umat kesayangan Tuhan ya. Namun mereka itu terkadang mereka kurang setia, dan mereka dikatakan dalam firman Tuhan, Nabi Yesaya berkata, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang ya. Persiapkanlah jalan bagi umat. Jadi persiapkanlah jalan kebenaran. Kita sudah berada di dalam jalan kebenaran. Kita sudah mempersiapkan diri untuk memiliki jalan itu. Yesus adalah kebenaran itu. Amin. Dan kita tahu bahwa firman itu adalah kebenaran, dan firman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah itu adalah kebenaran yang sejati, dan dia adalah kebenaran yang sesungguhnya, dan dia harus menempati hati kita. Karena hati kita harus dipenuhi dengan kebenaran. Buka hati kita ya. Biar kita buka hati kita, buka pikiran kita. Isi firman Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan diisi lewat firman Tuhan. Firman Tuhan diisi lewat pikiran kita. Buka pintu gerbang pikiran kita, pintu gerbang hati kita ya, pintu kebenaran. Kita lihat, mata kita melihat kebenaran itu, firman Tuhan. Kita harus secara utuh melihat bahwa semua hidup kita dipenuhi dengan kebenaran. Sehingga kalau kita hidup dipenuhi dengan kebenaran, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam hidup. Dia katakan bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara mau hidup bersama dengan Tuhan? Buka hati biar firman Tuhan ada di dalam hidup kita, dan biar kita melakukan, bertindak ya, bertutur kata dan bertindak itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
biarlah kita mau renungkan firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri semua dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita yang terus mempersiapkan hidup kita untuk mengalami perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita.